Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alta lan kalian njaluk sira ketika kita meminta wahidan ing salah siji dari teman ya, teman atau akribah atau kerabat. Hajatan jaluk hajatan ing hajat, kita meminta pada salah satu dari teman atau kerabat untuk suatu keperluan, suatu hajat. Faqadhaha mongko nuli nyembadani sapa wahid ing hajat. Fashkur mongko syukur sira Allah ing Gusti Allah taala, washkurhu lan nyukurono sira ing wahid. Maka ketika kemudian salah satu dari teman kerabat atau saudara yang kita mintai pertolongan, kita mintai kebutuhan hajat kemudian meluluskannya, maka kita bersyukurlah kepada Allah. Dan jangan lupa bersyukur juga kepada Dia. Karena Nabi bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Syukur secara sempurna ya syukur kepada manusia dan syukur kepada Allah. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada seseorang daripada teman atau saudara atau kerabat, kemudian meluluskannya, ya kewajiban kita bersyukur pada Allah dan bersyukur kepada Dia. Titik. Wa in qasara lan lamun PPK sapa wahid. Ketika ada satu kecerobohan, ada satu kesalahan, wa in qasara mongko lamun PPK sapa wahid fala tu'atibhu. Monglah sira ing wahid. Wala tashkuhu lan aja madulake sira ing wahid. Fatasira mongko dadi sapa sira iku adawatan dadi satu. Nah, ketika ada salah satu dari teman kita atau kerabat kita, ada salah satu dari kecerobohan yang dilakukan, maka kita jangan langsung maido. Kita jangan langsung kemudian memakinya atau kemudian jangan langsung kita menyalahkannya secara frontal. Dan jangan kemudian kita melaporkan kesalahan tersebut kepada manusia banyak, kepada orang-orang. Wah, ini dikabarkan kepada beberapa teman, kepada orang yang lain tentang jeleknya pekerjaan dari atau jeleknya perbuatannya seseorang yang nanti kalau seperti itu menjadi musuh jadinya. Dampaknya nanti menjadi musuh. Jadi ketika ada salah satu daripada teman atau saudara kita atau kenalan kita kemudian mereka kemudian melakukan kecerobohan atau kesalahan, maka yang dilakukan seperti apa? Ya ini, wakun lan ono sapa sira iku kal mukmini kaya wong mukmin. Ya tulubu kang nyuprih sapa mukmin al ma'adzira ing pira-pira uzur. Wala takun lan aja ana sapa sira iku kal munafiqi kaya wong munafik. Yatlubu kang nyupri sapa sira al-uyuba ing pira-pira cacat. Kita itu harusnya seperti orang mukmin. Orang mukmin itu yang selalu yang dicari-cari itu adalah uzur atau alasan-alasan yang kemudian menjadikan pemakluman. Jangan seperti orang munafik yang senangnya itu mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib. Jadi kalau kemudian ada sesuatu dari kecerobohan, suatu kesalahan yang dilakukan oleh teman kita, kita cari uzurnya, pembenarnya. Mungkin dia melakukan hal seperti itu, ada hal yang melatar belakanginya yang kita tidak tahu.
Mungkin ada. Pokoknya yang intinya menjadi maklum, jangan kemudian langsung menjadikan frontal menvonis kejelekan itu kemudian dilaporkan kepada khalayak ramai juga tentang jeleknya perbuatannya seseorang, ya jadi musuh nantinya. Yang tadinya saudara, kerabat, tadinya teman itu malah berubah menjadi musuh hanya karena hal seperti itu. Maka kalau orang mukmin ya banyak maklumnya lah bahasanya. Ya maklum mungkin ada orang melakukan suatu kesalahan seperti ini bla bla bla. Cari pembenarnya. Oh, mungkin dia seperti itu ya ada alasannya, mungkin ada hal yang beginilah, begitulah dan sebagainya. Seperti itu. Wa qul lan ngucap sira la'allahu menaw ahad iku kosoro pepeka sapa ahad li udrin krana anane uzur. Ya mungkin, ya siapa tahu dia melakukan kecerobohan itu ada satu alasan. Dia mungkin karena uzur lahu katu ahad. Lam at-talik kang ora ningali ingsun alaihi ngatas yang uzur, yang mana saya tidak tahu alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Wah, dia melakukan seperti itu ya jelas ada alasannya lah, mungkin seperti itu. Jadi ada hal-hal yang menjadikan bukan pembenaran, bukan, tapi kemudian pemakluman bahwa seseorang melakukan hal yang sifatnya itu adalah kecerobohan-kecerobohan atau kesalahan-kesalahan, nanti baik itu kemudian hubungannya dengan hak kita, ya kita langsung maklumi saja. Dia melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Dia melakukan hal seperti itu pasti ada hal yang melatar belakanginya yang saya nggak tahu. Nah, langsung seperti itu. Jangan seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu senangnya mencari aib, kemudian aib itu kemudian dibeber-beberkan di halayak orang ramai, di halayak orang banyak. Itu orang munafik. Jadi kalau sudah seperti itu kondisinya, nanti ketika akan tetap terjalin persahabatan, terjalin persaudaraan, tetap akan damai, tentrem. Pertemanannya itu benar-benar pertemanan yang bisa menjadikan lebih baik. Seperti itu. Kemarin kan sudah disampaikan bahwa kalau majahil, orang yang kita tidak tahu, kita tidak kenal, kita nggak ada urusan. As-sadiq yang namanya teman itu yang menolong kita pada suatu kebaikan. Lah ma'arif, orang yang menjadi kenal-kenal kita, orang yang tadinya kita tahu menjadi kita kemudian tahu. Maka di sanalah ada potensi baik dan ada potensi yang kebalikannya yang tidak baik juga. Maka begitu banyak orang yang kenal dengan seorang justru kemudian yang bisa terjadi itu justru bukan kebaikan tapi kejelekan. Kenapa kau kenal dengan dia malah menjadi musuh? Jadi manfaat dari satu perkenalan dengan seseorang itu bukan menjadi mengambil suatu kebaikan, tapi justru manfaat atau bukan manfaat, madharat ya, namanya madharat. Jadi hasil dari kenal dengan seseorang itu malah menjadi munculnya permusuhan. Itu banyak sekali terjadi. Tadinya orang tersebut bukan siapa-siapa dan orang yang bukan yang dikenal. Begitu kenal tidak lama langsung musuhan. Ya. Itu kan kerugian bagi kita. Kita kenal dengan sesama makhluk Allah, malah justru kemudian begitu kenalnya itu malah kemudian menjadi musuh. Wala Bismillahirrahmanirrahim wala ta'idhanna. Di sini di kitab saya malah ta'duma, tapi di keterangan bawah nanti ada wa illa ya yakun al amru kadzalik bi an ta'idahu. Nah, ini pas wala ta'idhanna jadinya. Maknanya itu apa? Nuturi, mau'izai, memberikan mau'izah. Wala ta'idhanna lan aja mau'izai. Jangan memberikan mau'izah. Jangan engkau memberikan mau'izah ahadan ing wong suwiji pada seseorang minhum saking asdiqa wa aqarib malam tatawassam selagine urung tompo tenger sawa sira fihi dalam ahad awalan dalam kawitane mahayilal qabuli ing kecekrane penompo wa ilah lan lamun ora malam tatawassam lam yastami mongko ora ngrungokake sapa ahad mingka saking sira pasara lan dadi sapa ahad dadi ku khosman musuhi alai kang itase sira.
Jangan kemudian kita memberikan mau'idhah kepada salah seorang daripada asdiqa, ya, teman-teman kita atau kerabat-kerabat kita, selagi kita bisa melihat kondisi. Ketika kondisinya malam tatawasam itu di sini kita bisa melihat gelagatnya secara awal. Kira-kira ketika saya berikan mau'idhah mau menerima enggak ya? Nah, kalau kemudian kita langsung memberikan mau'idhah, memberikan pitutur, memberikan nasihat dengan tanpa melihat kondisi, nanti dia tidak mau mendengarkan, bahkan justru kemudian mau'idhah tersebut ditolak, atau mungkin justru munculnya bukan menjadi mau'idhah, malah kemudian salah terima, malah bisa kondisinya yang tadinya teman berubah menjadi musuh. Itu kan. Jadi kadang-kadang niat baik, tapi kemudian kondisinya yang tidak sesuai. Niat baik, tapi kemudian situasi kondisinya belum sesuai, itu bukan yang terjadi kadang-kadang bukan menjadi satu kebaikan, tapi justru menjadi kebahayaan. Ya contohnya itu tadi, ada melihat potensi seseorang melakukan hal yang tidak baik. Kemudian kita berikan mau'idhah, kita berikan pitutur, kita berikan nasihat. Tapi ketika memberikan nasihat itu kemudian tidak melihat kondisi-kondisi kondisi-kondisi yang kemudian kira-kira mau'idhah tersebut bisa diterima atau tidak. Tapi kita langsung saja mau'idhah tes dan sebagainya. Nah itu nanti justru yang muncul tidak diterima, bahkan justru kemudian muncul kemarahan. Maka kemudian ada bahasa, kalau kau mau menasehati, nasihatilah ketika berdua. Jangan menasehati di tengah kerumunan orang banyak. Sebab menasehati di tengah kerumunan orang banyak itu justru munculnya akan menjadi apa bahasanya meleh-melehake. Meleh-melehake itu membuka aib nantinya seperti itu. Faidza akhtau lan nalikane luput sapa asdiqa wa aqarib fi mas'alatin ing dalam masalah siji. Ketika ada kesalahan dalam satu masalah. Wa kanu lan ono sapa asdiqa lan aqarib iku yaknifuna lumo sapa aqarib wa asdiqa lan aqarib minat ta'allumi saking ngaji mingka saking sira. Fala tu'allimhum mongko aja mulangi sira ing aqarib lan asdiqa. Ketika kemudian ada kesalahan dalam satu masalah dan kemudian dia nanti kemudian tidak mau untuk ngaji kepada kita, ya jangan kemudian kita langsung berikan kita ngulang, itu jangan ya, karena wakanu ya nifuna, karena dia tidak mau. Ketika tidak mau untuk ngaji kepada kita, ya jangan. Ketika melihat kesalahan, makanya ini ngaji saya kasih pelajaran. Orang gimana sih? Wah, kalau sudah seperti itu kondisinya, ya nanti justru yang muncul ilmu yang baik, kemudian diberikan dengan tata cara yang tidak sesuai kepada orang yang belum siap menerima, itu yang muncul justru bukan kebaikan, tapi nanti malah terjadi bisa permusuhan. Padahal ilmunya baik, ilmunya baik. Nah, jadi ketika faidza akhtau fi mas'alatin, ketika seseorang dari asdiqa atau aqarib kemudian melakukan kesalahan dalam suatu masalah, tapi kemudian wakanu yaknifuna minat ta'allum, mereka tidak mau untuk kemudian mengaji kepada kita. Fala ta'allimhum, ya jangan kemudian kita berikan pelajaran kepada mereka. Dia nggak mau masalahnya. Fa innahum mongko sak temene fa innahum mongko sak temene asdiqa wa aqarib iku yastafiduna amrih faedah sapa asdiqa wal aqarib mingka saking sira ilman ing ilmu wa yasbihuna lan dadi sapa asdiqa wa aqarib laka kata sira iku adaan bira-bira musuh. Kemudian nanti bisa mengambil faedah ilmu, tapi kemudian bisa malah justru menjadi musuh. Illa idza ta'allaqa, kecuali nalikane gumantungan atau berhubungan apa dzalika mengkono-mengkono khata, kecuali kesalahan itu ada hubungannya bimaksiatin kelawan maksiat
yuqarifunaha kang nglakoni sapa asdiqa lan aqrib ing maksiat anjahlin saking sifat bodoh minhum saking aqrib lan asdiqa, kecuali itu ada hubungannya dengan maksiat yang dilakukan tapi dilakukannya karena dia tidak tahu. Kalau seperti itu bagaimana? Fadkur mongko nuturono sira al haqqa ing barang kang hak bilutfin kelawan alus min ghairi unfin saking tanpa kasar. Maka berilah nasihat, berilah itu pitutur hal-hal yang baik, yang hak dengan cara yang halus, bukan dengan cara yang kasar. Bukan dengan cara yang kasar. Sebab memberikan petunjuk, memberikan kebaikan pada orang lain dengan cara yang kasar itu justru yang muncul bukan kebaikannya, tapi justru tidak mau menerima kebaikan nanti munculnya. Jadi kadang-kadang ada hal yang harus dipahami. Jangan-jangan ada orang mengatakan bahwa orang tidak mau menerima kebaikan bagaimana sih? Mungkin bukannya tidak mau menerima kebaikan, tapi kemudian cara menyampaikan kebaikannya itulah yang kemudian kurang bisa diterima. Kadang-kadang seperti itu. Karena ada orang mengatakan, wah, blok. Ini. Jadi yang namanya amar ma'ruf, itu ya bil ma'ruf. Nahi mungkar, ya bil ma'ruf. Ya gitu. Jadi kalau semuanya dilakukan dengan kebaikan, dengan akhlak, itu pasti. Oh, Nabi itu menyontohkannya itu semua. Nabi itu semua di hadapan Nabi itu takluk. Semua yang seberapapun kasarnya di hadapan Nabi itu menjadi tunduk itu dengan kelembutannya Nabi. Maka disampaikan dalam Al-Qur'an, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalaulah engkau Muhammad orang yang keras hatinya, kasar hatinya, lan faddu min haulik, maka akan menyingkir dari kanan kirimu, semuanya nggak ada yang. Kenapa orang semuanya selalu kepingin merubung pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi itu sangat halus budi pekertinya, hatinya sangat lembut, dan itu yang menjadi daya tarik. Semua sahabat-sahabat itu tidak mau lepas untuk selalu kepingin bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa keterangan sahabat itu ada yang sampai kalau satu hari saja nggak ketemu sama Nabi itu seperti mumet lah, kepala itu terasa pening atau mumet, sehari saja nggak ketemu dengan Nabi, sama seperti itu. Saking cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kehalusannya, keakhlaknya. Jadi ketika kesalahan tersebut itu hubungannya dengan satu kemaksiatan yang dilakukan oleh teman, oleh kerabat, melakukannya kemudian itu dalam kondisi orang tersebut tidak tahu, anjahlin, memang tidak tahu, maka berilah petunjuk, berilah nasihat, tapi berilah petunjuk kebaikan, tapi dengan bilutfin, dengan lemah lembut lah, dengan alus, min ghairi unfin, bukan dengan kekasaran. Itu seperti itu. Wa idza ra'aita lan nalikane ningali sira, ketika kita melihat minhum saking asdiqa lan aqarib, karomatan ing sifat kemuliaan, wa khairan lan kebagusan, fashkur mongko syukur sira Allah ing Gusti Allah taala alladzi habbabaka kang wis ndemenake sapa Allah ing sira ilahim maring asdiqalan akarib. Ketika kita melihat kerabat kita, teman-teman kita ada sifat kemuliaan, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan cintanya, meluberkan cintanya Allah sehingga dia cinta kepada teman yang baik tersebut. Kemudian wa idza ra'aita lan nalikane ningali sapa sira minhum saking astiqalan aqrib syaran ing Allah. Nah, ketika kita melihat kejelekan, fakilhum mongko masrahna sapa sira ing astiqalan aqrib ilallahi taala maring Gusti Allah taala. Fasta'id lan amri pitulung sapa sira billahi kelawan Allah taala, dengan Allah taala, min syarihim saking kejelekane astiqalan aqarib. Wala tu'atibhum lan ojo manglah sapa sira ing astiqalan aqarib.
Jadi ketika kita melihat salah satu dari teman kita atau kerabat kita, saudara kita, kemudian ada hal kejelekan yang kita lihat, pasrahkan pada Allah. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Itu saja. Jangan kemudian langsung kita langsung memakinya. Jangan kita langsung kemudian memaki kejelekannya. Nanti kemudian kita memutusnya, persaudaraannya. Wah, ini kamu sudah nggak pantas berteman dengan saya. Kamu kok seperti itu? Jangan. Pasrahkan urusan kejelekannya, pasrahkan kepada Allah. Kalau melihat teman melakukan hal-hal yang tidak baik, maunya kemaksiatan, sudah dinasihati, sudah diberikan, ya udah, tetap kemudian pasrahkan urusannya kepada Allah dan kita memohon kepada Allah untuk dijaga dari kejelekannya. Wala tu'atibhum, kemudian jangan kita malah memakinya, membencinya dan seterusnya. Wala taqulan ojo ngucap sira lahum maring aqarib lan asdiqa. Ngucap 5 krono apa? Lam ta'rifu orang ngerteni sira. Haqi ing hak ingsun. Kenapa kamu kok nggak mau ngerti dengan hak saya? Wa anna halu ta ingsun iku fulan ibnu fulanin. Saya itu kan Fulan bin Fulan. Saya kan si Anu, putranya si Anu. Saya kan Anu, anaknya Anu. Kamu kok nggak tahu sih? Jaga dong hak saya, kehormatan saya. Oh, sampai seperti itu. Wa ana utawi ingsun iku fadilu wong kang utama. Fil ulumi dalam ilmu. Saya itu orang yang utama dalam masalah keilmuan. Kenapa kamu berteman dengan saya kok seperti itu? Fa inna dzalika monggo sak temene kaul madkur karena ucapan seperti itu min kalamil hamqa saking ucapane wong-wong kang kumprung, orang yang tidak punya akal. Wa asyaddun nasi utawi lebih banget menungso apane hamakotan kumprunge iku man wong orang yang paling kumprung otaknya itu adalah orang yuzaki kang bersihake sapa man nafsahu ing awak dhewe man ayu wayusan lan ngalem sapa man alaihi ngate nafsahu. Orang yang paling kumprung, orang yang paling nggak punya otak itu orang yang selalu bisa membersihkan dirinya sendiri dan selalu memuji-muji dirinya sendiri. Memang jadi sama seperti itu. Maka kemudian kita berusaha. Kalau maunya kita melihat kejelekan dari teman kita, ya cukup kita pasrahkan kepada Allah. Kalau kita bisa menasehati, nasihat. Kalau nggak bisa nasihati, pasrahkan kepada Allah. Dan kita wasta'id billah min syarrihim. Kita pasrahkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah urusannya, kemudian kita memohon kepada Allah dari kejelekan kejelekan dari astika atau kerabat kita. Jangan kemudian kamu gimana sih? Kamu kan saudaraku. Kamu nggak tahu saya itu ahli ilmu, saya lihat saya dong. Sampai seperti itu. Orang di sini semuanya begini, kamu malah seperti itu. Kalau sudah seperti itu adalah omongan-omongan hamko. Orang-orang asyadun nasi hamakotan, paling bangetnya manusia dalam masalah kekumbrungan, kekumbrungan dalam masalah ketidakpunyaan otak itu adalah orang yang bisa menyucikan diri sendiri, kemudian selalu ngalem pada dirinya sendiri. Maka usahakan untuk menjauhi hal itu. Ada kesalahan, ya maklum manusia ya ada salahnya. Siapa tahu nanti pada saatnya ada potensi untuk kembali lagi untuk tidak bersalah dan seterusnya seperti itu. Jadi walaupun mamanya salah satu dari teman kita itu kerabat kita atau saudara kita itu kemudian mengalami kejelekannya itu adalah hal yang memang sifatnya kemaksiatan. Mungkin mamanya ada yang pemabukan. Itu potensinya tetap pada suatu saat mungkin dia akan bertaubat dan kembali kepada Allah dan itu bisa dilakukannya dengan kita berdoa, mendoakan karena bagaimanapun itu adalah teman kita, saudara kita. Wa'lam lan ngerti ya sira. Annallaha sa'tamana Allah Ta'ala. Kita harus tahu bahwa Allah Ta'ala iku la yusallituhum orang muasaake sapa ing asdiqalan aqarib alaika ang jasira bidzalika kalamun syarr
bahwa Allah itu tidak kemudian memberikan adanya kejelekan pada saudara kita atau teman kita, illa lidzambin angin krana dosa. Sabako kang wis dingin apa dzam mingka saking sira. Mungkin kita dicoba seperti itu karena ada perbuatan dosa yang kita lakukan yang sudah lampau. Mungkin seperti itu. Justru itu adalah teguran dari Allah Ta'ala. Fastaghfir mongko njaluka ngapura sapa sira Allah ing Allah Ta'ala min dzambika saking dosa sira. Maka kita mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala. Mungkin dengan adanya teman kita atau kerabat kita kemudian melakukan hal-hal kejelekan seperti itu mungkin justru dampak teguran Allah Ta'ala dari perbuatan dosa yang sudah kita lakukan yang terdahulu. Maka kitalah yang memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun dari dosa-dosa yang telah lalu. Wa'lam lan ngerti ya sira anna dzalika sak temene mengkono-mengkono syar kejelekan iku uqubatun dadi siksa minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala. Mungkin itu adalah bagian daripada uqubah dari Allah Ta'ala. Wa kun lan ana sira fi maing dalam barang. Jadilah kita dalam sesuatu bainahum kang dalam antarane asdiqalan akarib iku samian kang banget ngrungokakene li haqqihim maring hakke asdiqalan akarib. Asom malantur banget budege sira an batilihim saking barang batile maring barang hakke asdiqalan akarib. Asom matur budeg sira an batilihim saking barang batile asdiqalan akarib. Kita ketika ada kebaikan dari saudara kita, ada kebaikan dari kerabat-kerabat kita, kita harus tahu, kita harus dengar. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang kejelekan, kebatilan, kita nggak usah tahu, nggak usah dengar. Itu saja. Ketika ada hal-hal kemudian yang menjadikan itu adalah batal, kita tidak usah tahu, kita tulikan telinga kita. Telinga kita dengarkan hal-hal yang baik dari saudara kita, tapi tulikan telinga kita dari kejelekan-kejelekan saudara kita, ya gitu. Natukan tur kang banget ngucape sira bimahasinihim kelawan pira-pira kebagusane asdiqalan akarib. Somutan tur kang banget menenge an musawihim saking pira-pira alane asdiqalan akarib. Kita banyak mengucapkan hal-hal yang menjadi kebaikan mereka menjadi hal-hal yang bagian dari hal kebagusan-kebagusan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Kita ucapkan, kita sebarkan kebaikan-kebaikannya. Tapi kemudian hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkin itu bagian dari kesalahan-kesalahannya, kita diam, kita nggak usah tahu. Bahkan kita tulikan telinga kita nggak usah tahu sekalian. Ketika sudah seperti itu, maka pandangan kita kepada saudara, pandangan kita kepada teman, itu akan selalu baik. Kenapa kemudian kita menjadi punya pandangan yang tidak baik? Terkadang ada informasi, ada berita dari seseorang tentang kejelekannya seorang lain yang disampaikan oleh orang yang datang, tanpa tabayun, tanpa kita mau mencari tahu. Kemudian kita langsung menjustis, menvonis kejelekan, wah ini orang ternyata tidak bisa dijadikan teman ini, tidak bisa untuk dijadikan teman berjuang ternyata, kelakuannya itu kelakuan setan juga ternyata. Wah kalau sudah seperti itu ya nanti justru yang tadinya ma'arif kenalan asdiqa kerabat aqarib itu nanti justru yang harusnya bisa mendatangkan kebaikan nanti malah menjadi permusuhan. Karena tidak ada seorang pun yang kita kenal di dunia ini kecuali nanti ada tanggung jawab kita di hadapan Allah Ta'ala tentang hak-haknya. Ini sudah diterangkan, pasti ada tuntutan hak-hak kita di hadapan Allah tentang apa yang sudah kita lakukan dengan saudara kita, teman kita, kenalan kita, siapa saja. Maka berapapun orang yang kita kenal, maka kemudian kita kenallah dengan kebaikan-kebaikannya. Berapapun orang yang kita ketemu, maka kenallah dengan kebaikan-kebaikannya. Kemudian sebarkanlah kebaikan tersebut kepada orang lain.
Ini yang tugas kita seperti itu. Jangan kenal dengan banyak orang, tapi kemudian kenal dengan kejelekan-kejelekannya. Kalau bukan kita, kayak Nabi Isa, kemarin disampaikan, ya Nabi Isa, siapa orang yang memberikan adab kepadamu? Gak ada. Tidak ada yang mengajarkan adab kepadaku. Tapi saya melihat kesalahannya orang-orang salah, maka saya belajar, kemudian saya jauhi kesalahan itu. Orang kalau sudah bisa seperti itu, ya udah akalnya sempurna. Akalnya sudah sempurna. Dia memang nggak butuh guru untuk mengajari lagi tentang masalah tata krama, tentang adab. Nabi Isa ketika ditanya, manjak dibuka, yang Isa, ma'adabani. Tidak ada yang memberikan uh, tata krama, tidak ada yang memberikan pelajaran tata krama padaku. Tapi saya melihat kesalahan orang-orang yang salah tersebut, kemudian saya jauhinya. Tuh. Dari hal tersebut kita bisa bisa mengambil pelajaran yang luar biasa, bahwa berapapun teman yang kita ketemu, berapapun saudara yang kita punya, cukup kita tahu dengan kebaikan-kebaikannya saja. Kita nggak usah tahu kejelekannya. Kita nggak usah tahu tentang hal-hal sisi buruknya, sisi negatifnya, nggak usah tahu. Dan nggak usah mencari tahu. Sebenarnya dia ada negatifnya sih, nggak usah mencari tahu. Nah, sebab nanti kalau sudah seperti itu, ya nanti jadi kayak orang munafik. Orang munafik itu selalu mencari-nyari kejelekan, mencari-nyari kesalahan. Kalau kita tidak, kita mencari kebaikan-kebaikannya, itu saja. Waqdar mukhalatan mutafaqati hazaman la siyama mustaghilun bil khilaf wal jidal wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita. Besok kita teruskan kembali untuk bagaimana kita menjaga diri kita dari akhir zaman, beberapa fitnah-fitnahnya akhir zaman juga. Nah, hampir selesai, hampir khatam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti itu dulu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.